Halo, apa kabar Anda semua? Ini hari Jumat, bersamaan dengan tanggal 1 Agustus nih, hari baru setelah kemarin tanggal 30 September. Dan kalau kita ngomongin bulan September yang sudah berlalu, itu masih tetap saja kaitannya dengan masalah-masalah dengan PKI, isu itu masih tetap hangat. Nah, nanti kita juga akan bicara tentang kecenderungan ini pembangunan patung-patung Bung Karno di mana-mana, dan salah satunya yang terakhir dibangun oleh PT KAI yang diklaim sebagai patung Bung Karno tertinggi di dunia. Gitu, Bung Rocky ya. Sebelum kita itu, ya, sebelum kita ngomongin rekor museum rekor patung Bung Karno, saya bacakan dulu juga hasil survei ini. Survei ini soal PKI yang dilakukan oleh Median. Ini saya sih lihat Median ini salah satu lembaga survei garis lurus lah kita sebutnya. Saya bacakan ya Bung Rocky ya hasilnya. Jadi kalau ditanya apakah publik itu percaya PKI mau masih bangkit atau tidak, itu 46% percaya, ya. Sementara 45% yang tidak percaya. Jadi lebih banyak yang percaya. Alasan percayanya apa? Ternyata banyaknya TKA Cina dan proyek-proyek Cina di Indonesia dan persekusi ulama. Ini yang sangat tinggi. Dan kemudian ada penilaian bahwa Indonesia sangat tergantung pada Cina. Jadi masih soal Cina di Rocky. Sementara yang nggak percaya ya mereka percaya bahwa sudah dilarang PKI, terus PKI itu tidak mungkin bangkit lagi, dan juga kita punya Pancasila, itu yang nggak percaya. Nah, kemudian dari situ ada partai-partai politik nih, Bung Rocky, yang tidak percaya itu, ini menarik komposisinya. Yang tidak percaya itu tertinggi adalah PKB 61%, kemudian PDIP 60 ya, angkanya 56%, kemudian PSI 60%. Jadi ini yang tidak percaya. Sementara yang percaya tidak paling tinggi, yang percaya itu PKS. Terus kemudian Golkar, Gerindra yang tinggi. Nah ini menarik. Salah satunya, ini Bung Rocky, ini berkaitan dengan peta geopolitik global. Mereka itu kalau maunya Indonesia bersahabat itu dengan siapa? Paling tinggi dengan Amerika. Kenapa? Amerika itu demokrasi. Nah ini yang sangat menarik. Cina nggak masuk dalam minat dari masyarakat Indonesia untuk bersahabat. Nah ini berbeda sekali dengan pemerintahan kita, Bung Rocky. Ya, saya tertarik dengan hasil survei itu, tapi saya mau kasih interpretasi hermeneutisnya itu berbasis pada data kuantitatif itu. Kalau yang nggak percaya itu PKI bangkit adalah PKB, PDIP dan PSI, menjadi masuk akal bahwa framing itu memang seolah-olah bahwa PKI tidak akan bangkit, memang adalah framing istana itu, berhadapan-hadapan dengan framing publik. Ya. Jadi sebetulnya dengan mudah sekarang kita lihat bahwa ada versi istana tentang komunisme, ada versi rakyat itu. Dan rakyat percaya bahwa bangkit. Istana itu kita mesti courting lagi itu. Karena memang pasti di brief partai-partai. Itu sama dengan PSI percaya nggak PKI nggak bangkit? Nggak ada, kita nggak percaya bahwa PKI bangkit. PDIP pasti tahu nggak akan bangkit. Bayangkan misalnya kalau survei ini di ujung sebuah peristiwa politik nanti, misalnya 2-3 tahun lagi, ketika kekuatan itu pindah dari kanan ke kiri itu, maka semuanya akan merayakan kebangkitan gitu kan. Karena ini adalah soal kemampuan untuk menyembunyikan kepentingan. Jadi ini sebetulnya kita bisa baca bagaimana PKB dan PDIP dan PSI menyembunyikan kepentingan karena dia ada di dalam klaster yang sama. Begitu koalisi ini pecah, masing-masing yang memanfaatkan isu PKI kan. Itu sama dengan kita nanya apakah kucing bisa manjat pohon. Nah semua akan bilang enggak, kita nggak percaya kucing bisa manjat pohon. Kenapa? Karena kucing kan binatang rumah, bukan binatang hutan. Dia nggak tahu bahwa kucing memang bisa manjat pohon, walaupun dia binatang rumah itu bukan karena dia binatang rumah maka dia nggak bisa manjat hutan. Sama juga itu soalnya. Jadi sekali lagi nih isu komunisme dan Bung Karno itu satu paket. Jadi tentu saja PDIP nggak akan bangkit PKI itu karena kepentingan hari ini menunjukkan upaya untuk mengkontain isu PKI ini karena isu PKI diedarkan oleh kalangan Muslim. Kan jadinya begitu latar belakangnya kan. Nah, itu
intinya sebetulnya. Jadi kita terbantu dengan survei itu, tapi kita mesti tafsirkan itu di dalam satu konteks politik persaingan antara partai-partai yang tinggal segelincir di istana dengan rakyat yang sebetulnya berupaya untuk mengingatkan sejarah. Memang di luar cuman DPD, Partai Demokrat dan PKS yang beroposisi. Tapi tentang isu komunisme ini, rakyat itu berkelompok untuk memberi warning pada bangsa ini bahwa itu ada potensi, terutama karena soal kesenjangan. Kan ya, kebangkitan sebuah ideologi itu, apalagi ideologi komunis, saya sebutnya, komunisme itu bangkit karena dua sinyal. Kalau saya pelajari di seluruh dunia, sinyal pertama adalah adanya disparitas. Yes. Itu udah awal diterangkan oleh Marx, justru itu di mana ada disparitas, di situ ada potensi pemberontakan kelas. Itu satu. Yang kedua, isu komunisme bisa bangkit kalau terjadi yang disebut sebagai kasakusuk di istana, sehingga komunisme menganggap oke, ini waktunya, karena power elitnya itu ada di dalam konflik. Sekarang kita lihat power elitnya memang konflik kan, ikut-ikut dan berupaya untuk menunggu apa faktornya yang memberi kesempatan elit di dalam kabinet Jokowi itu berebut sisa-sisa kekuasaan. Sekarang kan Luhut yang adalah menteri senior yang kasusnya itu kemudian melebar sampai orang mesti menganalisa apa hubungannya Papua dengan sebuah perusahaan yang dibikin di Australia itu. Jadi semua ini terhubung dan itu pasti akan menimbulkan kesan persaingan di dalam kabinet sendiri dalam upaya untuk melihat kepentingan apa mengajukan Luhut sebagai faktor dalam pembicaraan publik. Ya karena Luhut selalu menganggap bahwa Cina nggak berbahaya, karena itu biarkan tenaga kerja asing masuk. Jadi ini akan dilipat-lipat seluruh persoalan ini, lalu kita harus bikin perenungan, pelan-pelan kita bikin perenungan apa sebetulnya masalah bangsa ini. Kita bikin kontemplasi tentang bangsa ini dengan faktor-faktor tadi. Oke. Menarik itu, tapi saya sedikit aja melebar karena tadi Anda menyinggung soal Pak Luhut ini. Pak Luhut ini kan kaitannya dengan Haris Azhar ya. Ini sebenarnya kalau kita tadinya mendorong adanya mediasi kan, karena bagaimanapun ini persoalan penelitian ilmiah. Tapi karena sudah didorong ke ranah hukum, ini akan menarik kalau seperti dikatakan oleh pengacaranya Haris Azhar. Kalau gitu kita bongkar aja sekalian. Nah ini dampaknya bisa jadi lebih serius dong ini kalau terjadi, Bung Rocky. Iya, ini masalahnya lawyer Pak Luhut berupaya untuk fokus pada kasus wawancara Haris Azhar dengan siapa namanya? Dari Fathia. Mereka lupa bahwa Haris itu tahu tentang semua isu politik nasional, bahkan isu bisnis nasional, dan tahu jaringan-jaringan internasional yang bermain dalam isu bisnis itu. Fathia adalah seorang peneliti yang tajam dan nggak punya beban apa-apa. Itu anak muda yang punya gairah metodologi untuk meriset hal-hal yang berbau persekongkolan bisnis dan politik. Ini salahnya lawyer itu langsung mau sue ke pengadilan. Padahal sebetulnya kita tahu bahwa permainan bisnis itu nggak mungkin sekedar playernya ada di dalam negeri itu antara faksi. Pasti ada faksi asing yang dicarikan kaitan-kaitannya. Nah, dalam sistem buka, sistem bisnis yang terbuka, orang bisa kaitin penyelundupan hukum ke sebuah negeri yang bebas pajak misalnya itu Vanuatu apa segala macam misalnya ya. Iya, bikin perusahaan pura-pura tapi nanti under table transaction, bahwa saham ini kita goreng dulu, kita sembunyikan sebentar, nanti kita ungkapkan lagi dengan formula perubahan kepemilikan, tapi semua itu bisa di-trace sebetulnya, karena itu yang namanya riset political economy itu. Nah ini soal yang nggak dipahami oleh lawyer Pak Luhut yang sekedar teknis hukum, dia nggak ngerti bahwa ekonomi itu kaitan globalnya luar biasa, apalagi lingkungan yang ada di Papua itu seluruh dunia itu akan berupaya untuk memperlihatkan, mencari-cari alasan memang bahwa siapa yang bermain-main di situ tuh. Ini adalah persoalannya tuh, karena itu betul itu kan. Itu kan kenikmatan dari researcher untuk pakai kata main ini, maka akan dibongkar lah itu. Mau sembunyi di pojok mana global itu pasti ada wartawan. Mungkin ada wartawan Australia yang siap-siap untuk membongkar juga kaitan-kaitan antara beberapa
Australia dengan kepentingan bisnis di Papua tuh. Nah, itu bahayanya tuh. Ya, dan bahaya. Sekarang saya lihat ada tren dari media-media internasional itu dalam kasus-kasus semacam ini mereka membuat konsorsium gitu bekerja sama dari wartawan dari berbagai seluruh dunia. Jadi resourcesnya mereka luar biasa banget ini kalau begitu komoditas pers internasional turun tangan, saya kira memang betul Anda sebut sampai ujung dunia juga akan ketemu tuh barang tuh. Ah, itu dia. Jadi ini barang yang apa istilahnya lu ngeri-ngeri sedap. Ya, oke. Oke, saya kira kita biarkan saja ini karena sudah masuk ke bergulir ke kasus hukum dan tapi saya juga biarkan juga kalau ada teman-teman media yang semangat investigasinya tinggi dari seluruh dunia bergabung jadi satu, saya kira ini akan menjadi tontonan yang sangat menarik. Nah, sekarang kita balik ke topik yang seperti kita janjikan tadi. Saya melihat ada kecenderungan sekarang ini kelihatannya instansi pemerintah dan kemudian mulai diikuti oleh BUMN rame-rame membuat patung Bung Karno dan trennya semakin lama semakin tinggi. Salah satunya kemarin yang di Semarang ya, Bung Rocky, itu tertinggi di dunia diklaim begitu, 18,5 meter tingginya. Jadi kalah tuh yang dibuat oleh Agus Wijoyo sama Pak Prabowo. Apalagi punya Dudung yang cuman patung setengah dada, patung dada saja. Jadi kalah jauh. Jadi ini ada tren semacam itu. Nah, saya ingin sebenarnya kita membicarakan bahwa ini secara proporsional, ya. Artinya karena ada kecenderungan sebagai kultus. Ini apalagi kemudian saya membaca ini kepala BPIP yang sudah lama diam nih, Profesor Yudian ini membuat sebuah tafsir baru lagi, katanya Bung Karno itu teladani politik lapangan Rasulullah. Jadi katanya gitu, ketika Rasul menundukkan Mekah itu tidak ada satu darah pun yang menetes. Nah, ini yang bahayanya di Indonesia juga begitu katanya ketika Bung Karno dan Bung Hatta itu memproklamirkan kemerdekaan RI tidak ada satu tetes darah pun yang menetes. Ini benar sih kalau pas baca proklamasinya, tapi proses panjangnya itu kan dia nggak baca. Nah, saya ingin kita bicara secara proporsional lah bagaimana mendudukkan para pemimpin dan tokoh bangsa ini. Ini ketua BPIP ini seperti orang yang nggak dilatih untuk berpikir historis dan memakai metodologi komparatif gitu kan. Yeah. Jadi dia mengambil bagian yang menguntungkan dia, lalu dia carikan backup versi agamanya. Itu bahayanya tuh. Karena nanti orang menganggap bahwa waduh, hal yang berlebihan itu justru menunjukkan ketidaktahuan. Disayang nanti kalau ada nanti mungkin anak SMA kelas 2 sekarang itu yang lagi baca-baca sejarah terus dia temukan, wah loh kok Bung Karno ada film Bung Karno yang lagi mengkomandai para pekerja dan mengatakan simbol-simbol yang berbau provokasi itu. Kan ada potongan di YouTube sekarang gimana Romusa ya? Romusa. Nah, itu ya. Soal Romusa. Lalu tuh anak itu mulai riset. Loh, kok Bung Karno jadi calok TKI itu kan? Kan dalam istilah anak sekarang itu seperti calok TKI yang lagi ngumpulin orang untuk dijual ke luar negeri. Dan Romusa itu juga bisa membangkitkan kembali sentimen-sentimen lama. Wah, banyak orang yang dikirim ke luar negeri karena diprovokasi oleh Bung Karno. Ini fakta sejarah loh. Nanti orang nuntut itu, kalau begitu bikin patung Romusa juga supaya mengingatkan bahwa Bung Karno pernah terlibat di dalam percaloan TKI. Saya memakai istilah itu untuk mengingatkan jangan sampai bagian-bagian itu justru menjelekkan Bung Karno. Karena udah keburu orang mau cari perbandingan tuh. Jadi soal-soal semacam itu. Karena anak muda sekarang itu baca sejarah dan mereka justru ingin tahu hal yang bagi mereka, dia cuma analisis filmnya kok Bung Karno pidato-pidato pro Jepang segala macam. Ini soal-soal macam-macam ini nih, itu bahayanya tuh. Jadi nanti akan terjadi analisis, oh ya Bung Karno tidak kekerasan ya, tapi Romusa itu ratusan ribu orang dieksploitir dari Nusa Tenggara, pulau-pulau di mana kelebihan tenaga kerja dan diekspor ke luar negeri atas permintaan Jepang. Nah, ini bongkar sejarah ini yang ngeri-ngeri sedap juga. Oke. Nah, ini bahaya. Makanya saya tadi menyatakan bahwa harusnya kita menempatkan para tokoh kita ini secara proporsional gitu ya. Dan tentu saja yang paling penting bagi kita kemudian kita melihat sisi baiknya. Tetapi jangan kultus. Kan ini yang bahaya ketika terjadi kultus. Buatan patung-patung ini kan bagian dari kultus saya kira ya. Persis. Itu yang saya mau terangkan bahwa di luar negeri mereka yang belajar sejarah Indonesia tahu bahwa
Bung Karno itu adalah nama sebuah bangsa. Dalam catatan sejarah tuh, kemampuan retoriknya, keahlian dia untuk menunjukkan jalan pikiran kolonialisme seperti pidato di Bandung tahun 30, Indonesia menggugat. Itu dengan fasih Bung Karno menerangkan statistik yang sekarang disebut sebagai statistik disparitas. Bagaimana teori-teori komprador yang belum pernah dibicarakan pada waktu itu, Bung Karno udah ngerti bagaimana penghisapan sumber daya kita itu adalah demi akumulasi kapital. Jadi Bung Karno anti akumulasi kapital, itu satu poin. Sekarang Bung Karno itu tidak lagi diingat sebagai anak bangsa, tapi dikecilkan sebagai sekedar nama sebuah keluarga, bukan lagi nama bangsa. Jadi kalau saya mau mengatakan saya mengerti Bung Karno dan saya paham, saya pernah mengajarkan filsafat politik Bung Karno. Tapi kalau dibikin survei, nanti ditanya ke PDIP. Menurut PDIP, apakah Pak Rocky mengerti Soekarno? Enggak, dia nggak ngerti. Kenapa? Karena dia bukan anggota PDIP itu. Kan begitu akhirnya kan. Jadi Bung Karno disempitkan dari nama sebuah bangsa menjadi nama sebuah keluarga, terus di situ dikutuskan. Jadi patung-patung itu menunjukkan bahwa nggak ada riset historis. Nah bahayanya kalau patungnya terlalu gede, nanti ada patung-patung lain yang menganggap kok kita dikecilkan sebagai patung aja. Jadi arwah si patung juga akan bilang tuh, loh kita sama di dalam perjuangan ini. Bahkan kalau mau dihitung di ujung itu Bung Karno mematikan demokrasi itu dengan menghalangi dan bahkan membubarkan Masyumi dan PSI. Ini PSI yang lama ya, yang punya otak, bukan PSI yang sekarang, yang isinya anak kecil gitu. Nah, ini kan bahaya kemudian ketika muncul satu kontranarasi ya. Kontranarasi itu kemudian mendowngrade tadi seperti Anda munculkan ada fakta-fakta sisi buruk dari Bung Karno. Yang manusia biasa lah ya, ada sisi buruk, ada sisi baik gitu. Tetapi yang saya agak sulit membayangkan nanti kalau kemudian mereka lain para tokoh-tokoh yang juga punya sejarah ini sebagai kontranarasi dibangun patung-patung. Terjadilah Indonesia kemudian sebagai negara patung gitu. Ya, karena pemimpinnya mematung aja dalam melihat film ini. Jadi sekali lagi kita mau dudukkan bahwa kita punya sejarah yang bagus tuh. Dan sejarah yang bagus adalah sejarah yang mengingat-ingat pengkhianatan. Karena kalau kepahlawanan itu udah biasa. Sekarang kita mau terangkan mengapa ada pengkhianatan di dalam periode sejarah kita itu. Mengapa ada pengkhianatan PKI di 48, 28, 48, 65 segala macam itu. Kita mau terangkan pengkhianatannya itu dari segi sejarah. Bukan kita mendendam, tapi kita mau beritahu bahwa sejarah itu memang ada sisi muka malaikatnya, tapi ada muka iblisnya. Itu yang mesti kita ajarkan. Nah, dalam upaya untuk menerangkan itu, jangan ada satu versi, sehingga versi yang lain akhirnya dimanipulasi. Itu. Bahwa versi yang sekarang kan, Pak Gatot memang karena dia militer maka dia cuma ada versi itu tuh. Tetapi versi lain tetap mesti kita terangkan bahwa ada versi pelanggaran hak asasi manusia terhadap korban-korban PKI yang memang diseret tanpa pengadilan. Itu juga fakta tuh. Dan mereka berhak untuk dapat keadilan. Karena tidak semua orang yang dituduh PKI sebetulnya betul-betul mengerti apa itu Marxisme. Mungkin ada seorang petani dikasih pacul sama PKI, lalu dicatatkan namanya itu dalam daftar penerima pacul. Lalu dokumen itu terbaca oleh tentara waktu itu, maka dianggap aja supaya gampang dianggap aja yang terima pacul PKI adalah PKI itu. Ini yang kita mesti fair tuh. Tetapi capai fairness itu mesti ada satu penelitian yang imparsial. Kalau penelitian itu udah dimulai dengan statement BPIP, nah itu udah kacau itu artinya udah pesan ideologi, di situ jengkelnya publik gitu. Ya ya. Dan apalagi kita tahu bahwa Dewan Pengarah BPIP itu adalah Ibu Megawati. Nah ini kan jadi orang jelas mempertanyakan objektivitas dari pernyataan itu. Tapi saya kira dalam kasus membandingkan bahwa dia memahami politik Rasulullah yang tidak ada tidak menumpahkan darah itu, saya kira kan dari sisi fakta sejarah juga salah sekali bahwa benar ketika membaca proklamasi tidak ada pertumpahan darah, tapi proses kemerdekaan kita itu dilalui dengan berbagai pertumpahan darah, berbagai pertempuran dengan Belanda juga. Itu memang ini ketua BPIP agak dungu juga dia, atau belum nyampe dungu mungkin, masih bodoh gitu kan. Karena faktor-faktor ini nggak bisa sekedar mencari-cari istilah itu tidak ada pertumpahan darah. Loh, istilah pertumpahan darah itu
istilah dalam upaya untuk menerangkan kebaikan justru itu. Tapi kita mengerti sejarah Indonesia ini berdarah-darah. Jadi sekali lagi 65 itu adalah pertumpahan darah itu. Dan pada waktu itu Bung Karno adalah presiden. Jadi jelas sebetulnya kita mau tahu, bahkan kalau kita bikin semacam sinopsis saja, apa sih problem G30S itu tuh? Ya macam-macam faksi ada di situ, persaingan politik PKI dan militer, itu ada persaingan politik. Terus ya PKI kalah itu. Lalu orang menganggap bahwa militer nggak fair karena pakai senjata. Loh kalau dia nggak pakai senjata, ada 20 juta anggota PKI yang mengancam tentara, lalu dia mau bikin apa gitu? Dan mulai dipersenjatai. Fairnya di situ mestinya. Bahwa itu persaingan yang di akhirnya PKI kalah. Jadi udah anggap itu persaingan politik yang memang ditakdirkan untuk kita ingat sekarang sebagai kekalahan PKI itu. Jadi nggak usah ada dendam dalam persaingan politik, biasa aja gitu lah. Yang bahaya adalah mengulang-ulang cerita, lalu versinya itu mau dipulihkan dengan satu perintah Megawati, luruskan sejarah. Nggak bisa diluruskan. Persaingan politik ya fakta persaingan politik. Jadi kalau dibikin pelurusan sejarah nanti dianggap sebagai militer melakukan kekerasan. Lalu memang tugas militer adalah mengangkat senjata di dalam persaingan politik yang udah sangat kritis. Nah sekarang kita dari posisi sekarang baru kita mulai bedakan mana yang isu persaingan politik, mana yang isu hak asasi manusia itu. Versi persaingan politik itu versi PDIP itu. Versi pembasmian, kata pembasmian itu versi militer. Tapi ada versi masyarakat sipil dunia, yaitu humanitarian perspektif. Sehingga ada hak-hak penyintas yang mesti dipulihkan dan membutuhkan terapi psikologi supaya bangsa ini di ujung pada akhirnya dirawat dengan kemesraan berwarga negara. Nah istilah ini yang nggak keluar dari istana. Istana justru pakai sinyal-sinyal yang sekedar mengkultuskan seseorang di situ dan menganggap bahwa isu September ini cuma isu buatan setiap 30 menjelang 30 September. Ya memang isu buatan karena dalam upaya untuk mengingatkan sejarah ini jangan dibuat-buat, dibiarkan aja itu diteliti oleh sejarawan gitu. Ya. Oke, saya kira clear. Semangatnya kita bukan kemudian karena ada kultus kemudian kita dekonstruksi kultus itu, tapi justru kita mengatakan jangan ada kultus, jangan ada dekonstruksi. Mari kita tempatkan para tokoh founding fathers kita, bahkan juga para pemimpin yang berjasa kepada kita semua itu secara proporsional. Manusia itu kan selalu ada dua sisi ya, Bung Rocky, sisi baik dan sisi buruk, kan begitu ya. Dan kita diperintahkan kalau untuk orang yang sudah meninggal katanya sebaiknya kita kenang saja kebaikannya. Iya, kita kenang itu, tapi sejarah mesti mencatat sisi the darker side of our history itu ya yang mesti dicatat. Jadi sama ini kan dimulai soal bertahun-tahun lalu soal kapan Pancasila dilahirkan. Jadi kita ambil aja resminya adalah pada 18 Agustus supaya damai. Kalau dibilang 1 Juni, nanti orang bertanya 1 Juni jam berapa? Kan 1 Juni ada banyak pidato, dilahirkan jam berapa? Itu. Banyak orang yang berpidato tentang Pancasila pada 1 Juni. Tetapi fakta konstitusional 1 Juni itu bukan hari lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila, hari lahir ketika Indonesia sudah mempunyai konstitusi. Jadi kita bedakan antara lahir di dalam konstitusi dan lahir di dalam orasi itu. Ya orasinya 1 Juni, tapi bukan itu hari lahir. Iya. Kira-kira. Baik, terima kasih Bung Rocky. Tapi kita ini FNN dan bersama Bung Rocky selalu dalam semangat untuk mengingatkan agar kita selalu menyikapi segala sesuatunya dengan akal sehat, dengan proporsional. Tapi kalau lihat tren sekarang ini, Bung Rocky jangan kaget ya. Ini saya mengingatkan kalau nanti tiba-tiba akan muncul entah instansi pemerintah, entah BUMN membuat patung dalam bentuk apa lagi, mungkin bisa lebih tinggi, lebih besar, dan lebih dramatis lagi. Jangan kagetan, katanya kata orang Jawa begitu. Ya itu yang di dalam wisdom filsafat itu ada prinsip yang dibuat oleh Fichte kalau nggak salah, orang Jerman, temannya Hegel itu sangat. Dia bilang begini, cara Anda memilih pikiran itu ditentukan oleh kepribadian Anda. Jadi bisa baca sekarang sinyal-sinyal yang diucapkan istana itu menunjukkan kepribadian mereka yang sekarang lagi goyah. Saya tambahkan tadi ya. Tafsir bukan tambahkan. Ada tafsir terhadap permintaan itu tadi.
Yes. Oke, terima kasih Bung Rocky.